Pemirsa, kisah pilu dialami seorang ibu di Denpasar, Bali. Iming-iming ditanggung biaya persalinan, sang ibu tidak bisa bertemu dengan buah hatinya sejak dilahirkan hingga sang anak berusia 2 bulan lebih. Sejak melahirkan putranya, ibu ini tidak bisa bertemu dan memberikan hak ASI kepada anaknya. Peristiwa ini berawal saat ia melahirkan buah hatinya 31 Agustus 2020 dan tidak memiliki biaya persalinan. Usai melahirkan, bidan yang membantu persalinan tiba-tiba menyodorkan surat pernyataan agar bayinya diserahkan kepada seseorang berinisial IML dengan jaminan biaya persalinan ditanggung sepenuhnya. Sementara itu, aktivis peduli anak yang juga seorang praktisi hukum Siti Sapura menyatakan seluruh proses yang diklaim sebagai adopsi tersebut tidak sesuai dengan hukum dan batal demi hukum. Artinya ini anak yang baru berumur 0 hari tidak boleh diangkat atau diambil sama orang lain selain ibu kandungnya. Seandainya pun jika anak itu mau diadopsi harus melalui prosedur yang jelas. Intinya seperti apa? Minimal dia umur 3-5 tahun. Dan dia sudah menjalani mengasuh anak itu selama 6 bulan, tapi bukan dalam umur 0 hari, itu satu. Dan orang yang boleh mengangkat anak adalah orang tua yang sudah pasangan suami yang tidak mempunyai anak kandung. Ini punya anak kandung 3. Bagaimana dia mengangkat anak lagi? Ini sudah batal demi hukum dan surat pernyataan dianggap sah untuk mengalihkan anak ini dari pihak pertama ke pihak kedua atau pihak ketiga. Siti Sapura menduga ada praktik perdagangan orang dalam perkara ini. Pihaknya pun mendesak polisi agar menangani kasus ini dengan serius demi hak asasi sang bayi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami RR, ibu yang kehilangan anaknya. Selamat sore, Bu RR. Selamat sore, Bu. Ibu, kami turut bersimpati karena anak ibu belum bisa berkumpul dengan anak ibu. Boleh ceritakan seperti apa ceritanya, Ibu? Iya, jadi waktu itu saya dalam keadaan sulit, Bu. Tidak berdaya, tidak punya pokoknya kondisi ekonomi saya serba kekurangan. Terus saya hamil, terus pacar saya tidak bertanggung jawab, meninggalkan saya dengan kondisi hamil. Akhirnya saya naik Grab. Di situ di dalam Grab itu saya bercerita dengan sopir Grab itu. Saya bingung, saya tidak punya siapa-siapa di sini, tidak punya biaya, sedangkan saya harus melahirkan anak ini. Akhirnya Bapak Grab itu membawa saya ke rumahnya dan mempertemukan saya dengan pemilik kontrakan itu, dan dia bersedia untuk membiayai seluruh persalinan saya. Perjanjiannya ketika itu seperti apa, Ibu RR? Kenapa, Bu? Perjanjiannya ketika itu seperti apa? Waktu itu dia bilang ingin mengasuh. Dan yang saya artikan itu mengasuh dalam artian kita ngasuh bareng-bareng gitu. Saya masih bisa melihatnya, masih bisa memberikan ASI, menggendong. Jadi saya mau. Tapi setelah saya melahirkan pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 12:05, begitu lahir saya langsung dijauhkan dengan anak saya. Baik, Ibu, ketika itu apa orang itu sempat meminta tanda tangan ada perjanjian tertulis gitu, Ibu? Sebelum melahirkan tidak ada, tapi setelah melahirkan itu saya langsung disodorkan surat kuasa yang dibuat sepihak oleh orang itu, dan saya harus menandatanganinya tanpa diberi salinan. Dan saya karena keadaan tidak berdaya, mau tidak mau saya menandatanganinya. Apa, Ibu, isi surat itu, Bu? Seingat saya itu dengan ikhlas memberikan. Seperti itu, saya kurang jelas lagi. Ada paksaan Ibu dari pihak tersebut untuk Ibu menandatanganinya? Saya 2 kali disodorkan surat itu, jadi terus-terusan. Jadi kamu kalau mau ketemu anak, ya itu dia bilangnya waktu itu untuk ngurus BPJS, katanya surat ini, bilang gitu.
buat anak saya. Tapi Ibu tidak membaca dengan jelas ya Bu, isi surat itu apa ya Bu? Saya cuma sepintas aja karena kan sambil nangis dan keadaan diri saya juga tertekan waktu itu. Tidak ada keluarga lain yang menemani Ibu ketika melahirkan? Tidak ada. Ibu mohon maaf, apa yang membuat Ibu tertekan? Apakah karena tidak bisa membayar biaya persalinan atau apa Ibu? Iya, satu saya tidak bisa membayar persalinan. Kedua, yaitu orang-orang yang di sekitar saya itu yang di tempatnya Bapak itu bilang, kamu mau ngecewain keluarga ini gitu, mereka udah baik gitu. Kamu digitu-gituin terus. Oke, jadi karena dibiayai biaya persalinannya, kemudian gantinya adalah anak Ibu dibawa ya Bu ya? Iya. Terakhir berkomunikasi kapan Ibu RR? Terakhir komunikasi dengan Bapak itu 6 hari setelah melahirkan, saya menghubungi keluarga waktu itu. Dari Jakarta datang ke Bali, mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu saya saat itu, dan bermaksud untuk menjemput saya bersama anak saya gitu. Tapi kedatangan keluarga saya tuh tidak direspon dengan baik sama mereka gitu. Apa yang dikatakan ketika itu Ibu RR? Iya gitu kan. Mereka bilang saya tetap mau mempertahankan anak ini sampai titik darah penghabisan saya. Saya akan mempertahankan anak ini. Baik. Apa respon dari mereka Ibu? Iya, responnya seperti itu. Baik, apakah sudah ada jalan keluar yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengambil anak? Apakah mungkin biaya persalinannya diganti begitu Ibu? Iya, saya dan keluarga sudah mau untuk mengganti seluruh biaya yang sudah terpakai seluruhnya, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau materi. Mereka hanya minta saya untuk memberikan anak itu. Hingga saat ini bisa dikontak Ibu pihak tersebut? Kenapa? Pihak tersebut yang mengambil anak Ibu bisa dikontak? Waktu dikontak dengan saya? Iya. Udah. Jadi saya sempat kan lapor ke Polda Bali. Waktu tanggal 7 itu kita dimediasi dan di situ saya merasa mediasi itu tuh seperti bukan mediasi tapi seperti memojokkan saya gitu. Baik, sekarang Ibu dibantu oleh yayasan, apakah akan menempuh jalur hukum? Menempuh jalur hukum, ya. Saya tetap serahkan semua ini ke kuasa hukum saya. Gitu. Saya tetap ingin melanjutkan ini ke jalur hukum. Baik, terima kasih Ibu RR telah berbincang dengan kami.